Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi hari Kamis pagi yang 11 September 2025. Kita selalu berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan senantiasa pelihara Bapak Ibu saat ini ada di dalam kasih karunia Tuhan. Membangun persekutuan sehat dengan Tuhan pagi malam. Kita mau selalu komit ada di dalam rumah Tuhan. Ada di dalam persekutuan yang indah dengan Tuhan. Itu yang menjadi kehendak Tuhan. Itu saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan pujian ini. Mataku tertuju padamu Tuhan. Karena firman Tuhan kita mau baca Nehemia pasal 10. Satu pasal semuanya nih. Satu pasal penuh ayat 1 sampai 39. Komitmen baru yang dipelopori oleh Nehemia kepada bangsa Israel bagian selatan. Yehuda, Benyamin, Lewi. Ada berapa yang suka yang lain. Untuk mereka komit, tanda tangan di atas meterai. Komitmen baru untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Melakukan seutuhnya hukum Taurat. Berarti hidup menyenangkan hati Tuhan Yesus. Demikian buat kita semua, mari. Kita anak-anak Tuhan Yesus yang sudah dipanggil pilih sama Tuhan. Memiliki komitmen baru untuk kita menjadi melakukan firman Tuhan. Seperti dalam pujian ini, mataku tertuju padamu. Mataku, haleluya, tertuju padamu, haleluya. Segenap hidupku, amin, haleluya. Ku serahkan padamu, amin, haleluya. Bimbing aku, amin, haleluya. Masuk rencanamu. Ku membesarkan, haleluya, kerajaanmu, amin, haleluya. Ku mau mengikuti, amin, haleluya, kehendak-Mu ya Bapa, haleluya. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu, amin, haleluya. Mataku, haleluya, tertuju padamu. Sesuai dengan firman Tuhan Ibrani pasal 12 ayat yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan yang dengan mengabaikan keinginan takut, memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Amin, haleluya. Mataku, amin, haleluya, tertuju kepadamu ya Tuhan. Punyamulah kebesaran, kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-gala yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya. Sebagai kepala, semua kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ialah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, amin, haleluya. Sucikan mulutku, pikiran dan hatiku pada pagi hari ini, Bapak. Ku mau baca firman-Mu ya Tuhan. Ampunilah semua dosa, semua salahku ya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Ku
mau selalu menyenangkan, haleluya, hati Tuhan Yesus. Amin. Berfirman Bapa pagi ini, nanti kami siap untuk baca firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin, amin. Selamat pagi, damai sejahtera dan berkat dari Tuhan Yesus menyertai Bapak Ibu Saudara semua bersama saya. Saat ini kita menyongsong kedatangan Tuhan. Mari kita komit seperti bangsa Israel komit. Dia teken, dia tanda tangan kesepakatan perjanjian disampaikan kepada Tuhan. Dia teken di atas materai. Mari kita membaca firman Tuhan tadi katakan Ibrani 12 ayat 2. Itu kita mau pandang Tuhan Yesus. Mata kita, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang membawa iman kita ke dalam kesempurnaan. Dengan mengabaikan keinginan tekun pikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tata. Oh amin. Suatu hari kala kita berjumpa dengan Yesus penuh dengan kemuliaan. Memang saat ini kita pikul salib, saudara, tapi nggak ada masalah. Kata firman Tuhan di dalam Matius 11 ayat 29 sampai 30, kuk yang kupasang kepadamu itu memberikan damai sejahtera buat kita, ringan, enteng. Ya, melayani pekerjaan Tuhan, ikut Yesus penuh dengan sukacita, bahagia kita. Sungguh, karena kita tidak sendiri, tapi Tuhan menyertai kita. Dan Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan bagi kita. Seperti firman Tuhan tadi katakan, marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Dengan tekun pikul salib, biarpun pikul salib, tapi di bawah salib ada kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita membaca Nehemia pasal yang ke-10. Satu pasal penuh, saudara, satu pasal penuh. Ya, kita membaca indah firman Tuhan, memberikan kekuatan, motivasi, semangat buat Bapak Ibu bersama saya. Komitmen dengan Tuhan. Mari, ayat 10, ayat 1, pasal 10, ayat 1. Yang membui materai adalah kepala daerah Nehemia bin Hakalia Sergia. Coba dipelopor Nehemia. Dia seorang bupati atau gubernur, karena pemimpin daerah, kepala daerah, saudara. Karena kemarin kita baca, ya, Nehemia 9 ayat 38 dikatakan, berdasarkan semuanya itu, kami mengikat perjanjian yang teguh, yang kami catat dengan dibubui materai. Para pemimpin kami, orang-orang Lewi, kami dan para imam kami, ya semuanya, Yehuda, Benyamin, Lewi, semua ada, saudara. Jadi mereka dipelopori oleh Nehemia. Seorang pemimpin harus jadi pelopor. Seorang pemimpin seperti saya sebagai seorang gembala hamba Tuhan, mempelopori, rajin baca Alkitab, karena saya juga rajin. Nggak boleh saya memerintah kepada jemaat tapi saya sendiri tidak melakukan yang nggak benar, saudara. Ya, jadi kita sebagai seorang pemimpin harus menjadi contoh teladan. Nehemia mempelopori, dia teken di atas materai, loh, saudara. Ya, berikutnya ayat kedua, selanjutnya saya mau baca. Seraya Asaria, Yeremia, Pasyur, Amaria, Malkia, Hatu Sebanya, Maluk, Harim, Meremot, Obaja, Daniel, Gineton, Baruk, Mesulam, Abia, Miyamin, Masya, Bilgai, Semayam. Itulah para imam. Nah, itulah imam-imam, ya, pemimpin rohani, saudara, ya. Sedang dari orang-orang Lewi, Yesua bin Asaria binul, seorang dari antara anak-anak Henadad, Kadmiel, dan saudara-saudara mereka, yakni Sebanya, Hodia, Kelita, Pelaya, Hanan, Mika, Rehob, Hasabia, Sakur, Serbia, Sebanya, Hodia, Bani, dan Beninu. Dan dari pemimpin-pemimpin bangsa Paros, Pat, Moab, Elam, Batusan. Coba pemimpin rohani semua, loh, saudara, ya. Para imam, ya, semua orang Lewi, semua itu tokoh-tokoh, semua teken menjadi contoh teladan. Bahkan nanti seluruh rakyat, ya. Terus berikutnya, Buni, Asgad, Babai, Adonia, Bikwai, Adin, Atariskia, Asyur, Hodia, Hasum, Besai, Harif, Anatot, Nebai, Maktias, Mesulam, Hesir, Mesesabiel, Sadok, Yadua, Pelaca, Hanan, Anaya, Hosea, Ananya, Hasub, Halu, Hes, Pilha, Sobek, Rehum, Hasabna, Masya, Haya, Hanan, Anan. 27, Maluk, Harim, dan Bana, dan orang-orang yang lain, yakni para imam dan orang-orang Lewi, para penunggu pintu gerbang, para penyanyi, para budak di bait Allah, dan segala orang yang memisahkan diri dari penduduk negeri untuk patuh kepada hukum Allah, serta istri mereka,
anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka. Begitu juga semua orang yang cukup dewasa untuk mengerti. Coba. Semua orang cukup dewasa, dia tekan semua untuk hidup taat kepada firman Tuhan. Ayat 29, menggabungkan diri dengan saudara-saudara mereka, yakni pemuka-pemuka mereka itu, mereka bersumpah kutuk tuh hidup menurut hukum Allah yang diberikan dengan perantara Musa hamba Allah itu, dan untuk tetap mengikuti dan melakukan segala perintah Tuhan, itu Tuhan kami, serta segala peraturan dan ketetapan. Coba ini komitmen, saudara. Untuk ciptaan yang baru, mereka hidup sungguh-sungguh. Dia takut kepada Tuhan. Dia cinta, dia tekan di atas materai. Wah, ini bisa dipakai, saudara, buat jemaat sebetulnya. Saya sendiri merindu nih kalau bisa tekan jemaat juga nih, komit untuk supaya apa? Kalau komit itu dia takut, saudara. Ya, ini mereka seperti saya bagus ini. Menurut saya bagus nih di atas materai. Komitmen. Supaya saudara tidak sungguh selama ini kan mana ada komit di mulut, saudara. Kalau ini ada dia perjanjian di atas materai, ya. Pula kami tidak akan memberi anak-anak perempuan kami kepada penduduk negeri ataupun mengambil anak perempuan mereka bagi anak-anak kami. Dan bila penduduk negeri membawa barang-barang dan berbagai-bagai gandum untuk dijual pada hari Sabat, kami tidak akan membelinya dari mereka pada hari Sabat atau pada hari yang kudus, dan kami akan membiarkan begitu saja hasil tanah pada tahun yang ketujuh dan tidak menagih sesuatu. Coba komitmen anak-anak mereka tidak menikah dengan bangsa asing. Artinya, ya, mereka komit untuk hidup takut akan Tuhan, tidak mengizinkan anaknya menikah dengan orang yang tidak beriman, saudara. Demikian bab harus, saudara, komit karena cinta Tuhan. Kata firman Tuhan harus ada seimbang, saudara. Anak Tuhan yang seimbang, yang percaya kepada Tuhan. Jangan menikah dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Nanti khawatir saya bisa ditarik, karena pernah pengalaman jemaat kami, saudara. Pernah itu punya pacaran dengan orang yang tidak seiman, ditarik saudaranya, tidak pernah ke gereja lagi. Karena ya itu iblis, saudara. Iblis seperti 1 Petrus 5 ayat 8. Dia mencari siapa yang bisa ditelan. Oh, komitmen dari Israel tidak mengizinkan. Harus cari yang seiman dan takut akan Tuhan. Dan mereka pada hari Sabat tidak jualan, saudara. Tidak bisnis. Saya nasihati juga kepada jemaat yang saya cintai hari Minggu. Jangan buka toko. Tutup. Full day kita buat Tuhan. Karena sumber segala berkat bukan dari hasil kerja keras kita, tapi dari Tuhan. Utamakan Tuhan, tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Seperti dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, semua akan ditambahkan. Nomor 1, kalau kita tempatkan Tuhan, pasti Tuhan pelihara, saudara. Ya, pasti Tuhan akan tolong kita. Terus ayat 32, pula kami mewajibkan diri untuk memberi tiap-tiap tahun sepertiga sikal untuk ibadah di rumah kami. Coba mereka komit untuk berkorban, saudara. Apalagi suasana Natal di gereja kami ada persembahan tatangan, ya bisa, saudara, ya, untuk pelayanan Natal, untuk membantu mereka sosial, bakti sosial. Pokoknya segala cara, mari kita komit bergandengan tangan sebagai Tuhan. Harus punya rasa cinta kasih. Lakukan semuanya untuk pekerjaan Tuhan, untuk perluasan kerajaan Allah di muka bumi ini, agar banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk kerajaan surga. Ya, kita diberkati untuk memberkati. Saudara, banyak uang, kalau mati tidak dibawa itu uang. Tapi kita harus investasi simper harta di surga, supaya kita tercatat di dalam kitab kehidupan, ya. Terus ayat 33, untuk roti sajian, untuk korban sajian tetap, untuk korban bakaran tetap, untuk hari-hari Sabat, bulan-bulan baru, dan masa yang tetap, untuk persembahan kudus dan korban-korban penghapus dosa, untuk mengadakan pendamaian bagi orang Israel, serta segala pekerjaan rumah Allah kami. Pula dengan membuang undi kami, itu para imam dan orang Lewi dan kaum awam menetapkan suatu cara untuk menyediakan kayu api. Kayu itu harus dibawa ke rumah Allah kami secara bergilir oleh kaum-kaum keluarga kami pada waktu kami tertentu setiap tahun, supaya di atas mezbah Tuhan Allah kami ada api yang menyala seperti yang tertulis dalam kitab Taurat. Mereka melaksanakan hukum Taurat konsekuen, konsisten, berkorban untuk Tuhan. Demikian kita saat ini, kita tidak berdasarkan ke Taurat, tapi Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Apalagi Bapak Ibu di masing-masing gereja sudah menjelang Natal. Mari setiap kita lakukan yang terbaik untuk menyambut hari Natal, hari kelahiran Yesus. Tuhan lihat dari surga, apa yang kita persembahkan buat Tuhan itu tidak sia-sia. Itu dicatat dalam kitab kehidupan, ya. Lagi pula 35, setiap tahun kami akan membawa ke rumah Tuhan hasil yang pertama dari tanah kami dan buah sulung segala pun. Amin. Banyak kita hamba Tuhan, anak Tuhan diberkati setahun sekali Natal, bagi-bagi berkat Tuhan. Dalam nama Yesus,
Apa yang Bapak berikan buat hamba Tuhan, buat pekerjaan Tuhan, itu tidak sia-sia. Itu akan diberkati, tercatat di dalam kitab kehidupan. Ini setiap tahun bangsa saya lakukan komitmen. Demikian kita juga ada komit dengan Tuhan. Pun kami akan membawa ke rumah Allah kami, kepada para imam yang menyerahkan kebaktian di rumah Allah kami, anak-anak sulung kami, dan anak sulung ternak kami. Seperti tertulis dalam kitab Taurat, juga anak-anak sulung lembu kami, dan kambing domba kami, dan tepung jelai kami yang mula-mula, dan persembahan-persembahan khusus kami, dan buah sekolah pohon, dan anggur-anggur dan minyak akan kami bawa kepada para imam, ke bilik-bilik ke rumah Allah kami, dan kepada orang Lewi akan kami bawa persembahan persepuluhan dari tanah kami, karena orang-orang Lewi inilah yang mengikut persembahan perpuluhan di segala kota pertanian kami. Coba mereka dari hasil pertanian, persembahan persepuluhan dia lakukan komit dengan Tuhan. Bukti cinta Tuhan. Ada suatu terobosan secara nasional, so, terobosan secara nasional yang dipelopori oleh Nehemia, seorang gubernur, seorang bupati, seorang pemimpin rohani. Oh, oleh itu mari kita mau komit dengan Tuhan. Cinta Tuhan, berikan yang terbaik buat Tuhan. Apa yang kita kerjakan tidak sia-sia. Tuhan lihat. Ayat 38. Seorang imam anak Harun akan menyertai orang-orang Lewi itu bila mereka memungut persembahan persepuluhan, dan orang-orang Lewi itu akan membawa persembahan persepuluhan daripada persembahan persepuluhan itu ke rumah Allah kami, ke bilik rumah perbendaharaan. Karena orang Israel dan orang Lewi harus membawa persembahan khusus daripada gandum, anggur dan minyak ke bilik-bilik itu. Di situ ada perkakas-perkakas tempat kudus, para imam yang menjalankan kebaktian, para penunggu pintu gerbang, para penyanyi. Kami tidak akan membiarkan rumah Allah kami. Amin. Tidak membiarkan, saudara. Artinya fokus melayani pekerjaan Tuhan. Ada perpuluhan. Jadi itu perintah Tuhan, saudara. Mari kita nih jangan sok jagoan ya. Tidak membeli perpuluhan. Mana ada ayatnya yang kau perpuluhan. Ada orang bilang, oh itu perjanjian lama. Alkitab ini semua berlaku. Apa yang tertulis mari kita kerjakan. Asal yang positif, yang benar ya. Yang perintah Tuhan lakukan. Gak ada Tuhan, firman Tuhan, ini firman Tuhan. Yesus menyudahi hukum Taurat. Di Alkitab, di Lukas juga tertulis. Yang satu ini jangan dilupakan oleh Yesus. Semua kamu lakukan, yang satu jangan, hanya salah satu. Pokoknya semua yang terus dalam Alkitab kita kerjakan. Ya, sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, karena Tuhan Yesus itu Bapa kita. Ya, kita melakukan yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan. Ya, untuk kemuliaan Tuhan kita melakukan dengan hati yang tulus, hati yang bersih. Firman Allah bukan untuk perdebatan. Firman Allah bukan untuk tidak dilakukan. Firman Allah dilakukan dengan segala sikap rendah hati. Percaya kepada Tuhan. Karena mata Tuhan ada di segala tempat. Dia lihat apa ketulusan kita. Yang penting jangan berbuat dosa. Jangan melanggar firman Tuhan. Tapi lakukan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Mata kita tertuju kepada Yesus. Apa yang kita kerjakan, lakukan buat Tuhan. Karena apa yang kita kerjakan, itu tidak sia-sia untuk pekerjaan Tuhan. Termasuk hamba Tuhan, takut akan Tuhan. Jangan diselewengkan. Berkat-berkat Tuhan bukan diselewengkan. Bukan untuk kain pribadi, tapi untuk kita diberkati, untuk memberkati semua untuk kemuliaan Tuhan. Sebab kerajaan dunia akan lenyap nanti. Tapi untuk pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, tidak sia-sia. Apa yang kita ikat di bumi akan tercatat terikat di surga. Lakukan yang terbaik, lakukan kehendak Bapa di surga. Hidup kita diberkati sama Tuhan. Amin. Mataku tertuju kepada Yesus, tertuju pada Tuhan Yesus. Haleluya. Segenap hidupku, amin, haleluya, ku serahkan padamu, amin, haleluya. Bimbing aku, haleluya, masuk rencanamu. Kita masuk dalam rencana Tuhan. Ku membesarkan, haleluya, kerajaanmu, amin. Membesarkan kerajaan Tuhan. Ku mau mengikuti. Mari kita mau ikuti, haleluya. Taat kepada firman Tuhan, haleluya. Ku mau selalu, haleluya, menyenangkan hati Tuhan Yesus. Mari kita mau berbuat berkenan di hati Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Selamat pagi. Sebelum beraktivitas, berjaga dan berdoa, mari kita komit dengan Tuhan. Lakukan yang terbaik, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Selagi kita hidup, kita diberkati untuk memberkati, untuk kemuliaan Tuhan. Karena apa yang kita kerjakan, 1 Korintus 15 ayat 58, kerjakan semua karena jerih payah kita untuk pekerjaan Tuhan tidak sia-sia. Ada harta di sorga. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Amin. Puji Tuhan.